kita lihat. Gol! Mencetak gol debutnya untuk Persija Jakarta. Bek tengah Persija Jakarta, Rizky Ridho menjadi pemain dengan nilai pasar termahal di Liga 1 saat ini. Rizky Ridho memiliki nilai pasar sebesar 500.000 euro atau setara 8,3 rupiah miliar. Dikutip Transfermarkt melansir nilai pasar terbaru di kompetisi Liga 1. Bek timnas Indonesia tersebut kini keluar sebagai pemuncaknya dengan menggeser Alexis Mesidoro, Dewa United. Nilai pasar Rizky Ridho mengalami kenaikan senilai 75.000 euro. Kini, nilai pasar Ridho berada di angka 500.000 euro atau setara 8,3 miliar rupiah. Pesaing terdekat Ridho adalah Francisco Rivera, Persebaya Surabaya. Sang gelandang serang itu punya nilai pasar sebesar 450.000 euro atau setara 7,5 rupiah miliar. Nilai pasar adalah perkiraan harga jual si pemain yang berdasarkan performa di lapangan. Andai si pemain terus tampil bagus dan bebas dari cedera, harganya bisa terus naik. Sebaliknya, jika si pemain tampil mandek dan dihantam badai cedera maka harganya bisa turun. Rizky Ridho tampil solid dalam beberapa waktu belakangan ini. Pemain berusia 23 tahun itu bermain apik di klubnya dan sudah jadi kapten, pun bermain buat timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ridho kabarnya diminati klub-klub dari luar negeri, seperti dari Jepang. Namun yang pasti, Ridho masih terikat kontrak dengan Persija sampai musim panas 2026. Jam terbang reguler, tampil apik, dan mampu jadi kapten membuat Rizky Ridho jadi salah satu pemain paling berharga di timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Embusan, angin untuk berkarier di luar negeri semakin kencang. Inikah saatnya? Hanya waktu yang dapat menjawab. Ridho adalah salah satu bintang timnas Indonesia yang belum pernah mencicipi kompetisi profesional di luar negeri. Padahal secara kualitas, bek 22 tahun itu dianggap sudah cukup untuk melebarkan sayap ke negara lain. Rizky Ridho tak tergantikan di Liga 1 musim ini. Dari 8 pekan yang sudah bergulir, Rizky Ridho selalu hadir dalam setiap pertandingan dan hanya 1 kali tampil sebagai cadangan. Begitupun dengan musim-musim sebelumnya. Menit bermain Rizky Ridho terus mengalami peningkatan sejak debut di Liga 1 2020 lalu bersama Persebaya. Sejak kompetisi sepak bola Indonesia kembali pasca COVID-19, Ridho selalu tampil minimal 18 kali di Liga 1 dan terus menanjak. Konsistensi di timnas Indonesia juga jadi salah satu alasan Rizky Ridho masih melangit hingga saat ini. Ia mampu mempertahankan posisinya di level internasional sejak namanya bersinar di Piala AFF U18 2019. Ia satu angkatan dengan beberapa nama potensial saat itu. Beberapa di antaranya adalah Hernando Ari, Bagas Kava, Bagus Kahvi, Komang Teguh, Alveandra Dewangga, Beckham Putra, Brai Fatari, hingga Randy Juliansyah. Rizky Ridho adalah salah satu yang paling konsisten sampai saat ini. Di usia yang begitu muda, pelatih juga tak ragu menunjuknya sebagai kapten. Ia punya rapor sebagai pemimpin sejak Piala AFF U18 2019. Ban kapten terus melingkar di berbagai turnamen saat membela tim Merah Putih. Termasuk saat Shin Tae-yong memberangkatkan timnas Indonesia U19 ke Bulgaria dalam program pemusatan latihan pada September 2020. Rizky Ridho terpilih jadi pemimpin rekan-rekan setimnya saat itu. Begitupun dengan ajang lain seperti SEA Games 2022, hingga Piala Asia U23 2024 yang jadi kualifikasi Olimpiade 2024. Rizky Ridho mengemban tanggung jawab itu. Bahkan Shin Tae-yong juga menunjuk Rizky Ridho sebagai kapten di level senior. Pertama kali tugas itu diterima Ridho ketika menggantikan Jordi Amat yang cedera di Piala Asia 2023, Januari 2024 lalu. Seiring dengan absennya Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam sebagai kapten, Ridho kembali menerima kepercayaan STY menjadi kapten timnas Indonesia.
Ini terjadi di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam pada Maret 2024 lalu. Dengan status kapten yang cenderung dinamis di timnas Indonesia akhir-akhir ini, Rizky Ridho jadi salah satu pilihan utama. Kombinasi jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, dan konsistensi jadi alasan Ridho menerima tugas itu. Dengan portfolio yang menjanjikan, bukan topik awang-awang, Rizky Ridho punya bekal yang cukup untuk keluar negeri, setidaknya ke level Asia. Berkarier di klub elit Asia Tenggara dapat jadi penjajakan yang realistis bagi Ridho untuk mengawali batu pijakan. Terlebih jika klub yang dibelanya langganan tampil di Liga Champions Asia. Jika sudah stabil, perlahan bisa pindah ke level yang lebih tinggi, dalam hal ini Korea Selatan atau Jepang. Ridho bisa belajar dari Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Upaya untuk menonjol di tingkat Asia akan membuat namanya tersiar lebih luas. Bukan tak mungkin Eropa bisa jadi tempat persinggahan berikutnya. Sudah ada beberapa contoh pemain yang ditempa di Indonesia kemudian berkarier di Eropa seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Marcelino Ferdinand. Namun dalam konteks ini, Ridho perlu bekal yang lebih mantap agar bisa konsisten. Salah satu indikator yang membuat Ridho layak naik kelas adalah ketika tidak terlihat gugup saat berduet seperti Jay Itzes, Jordi Amat, dan Mees Hilders. Ditambah kini kiper utama timnas Indonesia adalah Martin Paes. Dikelilingi dengan pemain yang sudah makan asam garam di Eropa dan Amerika Serikat tak membuat Ridho kelabakan. Pembawaannya begitu tenang dan membuatnya jarang melakukan kesalahan fatal. Ini menjadikan Ridho layak sebagai kapten permanen di masa depan selain Jay Itzes. Dengan usia yang masih muda, perjalanannya masih panjang baik di level internasional maupun klub. Di satu sisi, Ridho perlu fokus dalam sederet aspek penting dalam karirnya. Sebagai pemain profesional, ia wajib memenuhi kontrak bersama klubnya saat ini, Persija. Terlebih saat ini Ridho berstatus kapten menggantikan Andri Tani. Ridho masih terikat kontrak hingga 2026 sejak direkrut Persija dari Persebaya pada 2023 lalu. Artinya, ada biaya transfer yang tak sedikit untuk menebus pemain berpostur 183 cm itu. Direktur Utama Persija, Muhammad Prapanca menyebut pemain-pemain Persija yang salah satunya Rizky Ridho memiliki nilai kontrak di atas 2 miliar rupiah. Ini memperkuat asumsi bahwa Ridho merupakan salah satu pemain paling bernilai yang ada di Indonesia saat ini. Sedangkan berdasarkan situs Transfermarkt nilai transfer Ridho mencapai 7,1 miliar. Angka ini sekaligus menjadikannya sebagai pemain dengan market value tertinggi di Persija. Kini tinggal kembali ke Ridho. Dengan kenyataan bahwa dirinya adalah salah satu pemain paling bernilai di Indonesia saat ini, ia punya pilihan untuk keluar dari zona nyaman dengan keluar negeri atau teguh pada pendiriannya berkarier di tanah air.